Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lumajang. Pada kali ini akan membahas tentang trapesium usia. Baiklah Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan trapesium usia? Trapesium usia adalah diagram trapesium yang mengidentifikasi nilai-nilai sendiri yang selama ini melekat pada pribadi saya. Pada rentang usia 0 sampai 23 tahun itu adalah masa sekolah saya. Di rentang tersebut saya mengalami peristiwa positif dan negatif. Peristiwa positif saya terjadi pada usia 11 tahun dan pada usia 15 tahun saya mengalami peristiwa negatif. Saat ini saya sedang berusia 41 tahun dan 60 tahun nanti pada usia 60 tahun saya akan mengalami pensiun. Nah, selisih usia untuk peristiwa positif saya itu sudah terjadi selama 30 tahun. Sedangkan selisih usia negatif yang terjadi pada saya itu terjadi pada 26 tahun. Peristiwa positif yang saya alami pada usia 11 tahun adalah peristiwa tentang keberhasilan saya mendapatkan juara senam porseni se-Kabupaten Lumajang. Saya kala itu mempunyai banyak keunggulan, baik kognitif, tarik suara, dan kinestetik. Menurut saya, waktu yang paling gemilang pada masa sekolah saya adalah ketika saya berada di bangku sekolah dasar. Sehingga hampir dalam setiap kegiatan saya tampil karena ditunjuk oleh guru. Bahkan ada satu guru yang selalu saya jadikan inspirasi bagi saya. Beliau adalah Bapak Hadi dan Ibu Penny. Sampai saya menuliskan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru, karena saya kagum dengan pembawaan beliau yang santun dan anggun. Nah, ternyata peristiwa positif tersebut sangat berdampak pada emosi saya sampai saat ini. Sampai sekarang ketika saya mengingat peristiwa tersebut, saya selalu merasa optimis, merasa banyak dicintai, dan pastinya hati saya sangat gembira. Sedangkan peristiwa negatif yang pernah saya alami adalah peristiwa negatif ketika saya berada pada usia 15 tahun. Kala itu saya sedang lulus dari SMP. Namun saya tidak bisa masuk di sekolah negeri karena nilai NEM saya yang kurang. Kurangnya hanya pada koma saja. Saya yang biasa mendapatkan prestasi gemilang di SD, saat SMP mengabaikan kegiatan pembelajaran. Nah, akhirnya saya masuk sekolah swasta. Pengalaman ini pun sangat membekas sampai sekarang. Bagi sebagian orang menganggap bahwa sekolah negeri dan swasta adalah pembeda antara yang pintar dan yang tidak pintar. Hal inilah yang membuat saya sangat mengingat kejadian tersebut. Sehingga ketika saya mengingat peristiwa tersebut, emosi saya menjadi sangat sedih. Pastinya saya menyesal dan terutama saya kecewa terhadap diri saya sendiri. Bapak Ibu, kenapa peristiwa tersebut masih saya ingat sampai sekarang dan itu sangat membekas pada kehidupan saya sampai sekarang? Karena menurut saya kedua momen ini membawa efek kepada kehidupan saya sekarang. Dengan pengalaman yang negatif menjadikan saya harus menjadi lebih baik. Karena saya yakin suatu saat peristiwa yang negatif itu akan menjadikan semangat buat saya. Dan dengan peristiwa yang positif membuat saya menjadi lebih optimis kepada kehidupan saya. Saya akan mengingat masa-masa gemilang itu dan pastinya saya juga akan meraih prestasi itu pada saat ini. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi, pelajaran hidup yang bisa saya ambil adalah pengalaman pada waktu lalu
akan berdampak pada masa yang akan datang. Setiap perjalanan hidup seseorang akan selalu diingat dan akan selalu terkait dan tidak mungkin terlupakan. Terkait peranan saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah bahwasanya kita tanpa sengaja akan menjadi inspirator bagi peserta didik kita kelak. Baik itu hal positif ataupun negatif, jika memang kita ingin memberikan torehan sejarah hidup kepada peserta didik yang baik, maka kita pun harus memberikan bekas yang positif kepada mereka. Dari paparan saya, dari mulai awal sampai akhir, saya mempunyai nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru. Dan itu saya sampaikan pada satu kalimat di bawah ini. Di dalam peranan kita sebagai guru, ada pelajaran bermakna yang akan membawa dampak pada masa depan murid kita. Mereka belajar dari apa yang tampak dan akan selalu membekas seumur hidup mereka. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, apakah nilai-nilai yang saya yakini pada kejadian saya waktu itu bisa mempengaruhi murid-murid saya, rekan-rekan guru saya, atau komunitas sekolah saya? Pastinya saya meyakini bahwa itu akan sangat mempengaruhi saya dalam bergerak. Satu hal yang selalu ingin saya lakukan di setiap hari saya ingin selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena saya mempunyai tujuan bahwasanya kebaikan itu harus disebarkan. Nah, untuk murid-murid saya selalu memberikan semangat kepada mereka, memberikan cerita kepada mereka yang nantinya jangan sampai pengalaman pahit yang saya rasakan terdahulu mereka rasakan juga saat ini. Terhadap rekan guru, saya sering berdiskusi dan bertukar pikiran, atau hanya sekedar bercerita tentang pengalaman hidup mereka. Sehingga ketika nanti saya akan membahas satu tujuan yang itu untuk kemajuan bersama, saya bisa klik dengan mereka. Berikutnya, apa peranan yang selama ini saya mainkan untuk menggerakkan murid, guru, dan komunitas di sekolah? Yang pertama, dalam menggerakkan murid, saya ingin selalu bercerita tentang hal-hal positif. Kenapa saya lakukan? Karena dengan seperti itu mereka bisa berpikir lebih positif, lebih meyakini kemampuan diri mereka sendiri. Karena tidak ada orang yang mampu merubah diri kita sendiri kecuali dirinya atau kita sendiri. Bahkan orang tua kita sekalipun tidak akan mampu merubah nasib kita atau nasib anak-anak. Jika nasib murid kita, nasib anak-anak kita menjadi lebih baik atau menjadi buruk, itu adalah keyakinan yang ada dalam dirinya. Itu menurut saya. Nah, dalam menggerakkan rekan guru saya selalu mengikuti komunitas-komunitas mereka. Entah hanya berdiskusi kecil tentang perkembangan anak, perkembangan zaman, perkembangan busana dan lain sebagainya, atau hal-hal yang menyenangkan. Atau hanya sekedar mengajak mereka makan, dan akhirnya ketika nanti kita bekerja sama dengan mereka, kita bisa nyambung satu dengan yang lainnya. Peranan saya dalam komunitas sekolah saat ini, saya mendapatkan tugas menjadi Ketua Bursa Kerja Khusus. Yang kedua, saat ini saya adalah Sekretaris Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Saya juga diamanati menjadi koordinator P5 di sekolah. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari sekolah baru yang saat ini saya tempati. Saya baru 1 tahun di sekolah ini, namun tugas-tugas itu diberikan kepada saya. Bukan satu hal kebetulan, tetapi kepercayaan yang harus kita berikan kepada lingkungan baru itu luar biasa memberikan dampak kepada lingkungan sekitar. Demikian yang saya bisa sampaikan pada video saya kali ini tentang trapesium usia saya. Semoga membawa manfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Salam Bapak Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.